Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islama dhiya'a wa ja'ala al-imana nuran wa baqa'a. Salatan wa salaman ala nabiyyin mutahhar, sahibu wajhil anwar wa ala alihi wa sahbihi khairi ahlin wa ma'syar. Sobat kreatif yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia serta nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berada di bulan Ramadan ini dalam kondisi yang sehat, dan semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan ibadah di bulan yang suci. Sobat kreatif yang dimuliakan Allah, bila mana kita membuka lembaran-lembaran sejarah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidaklah kita akan mendapati di dalamnya melainkan suri tauladan dan kisah-kisah yang membangkitkan keimanan kita. Di antara sahabat yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijuluki sebagai kesatria pemanah, pahlawan pembebasan Persia, bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kita akan mengupas dan mengenal siapa itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dan kita akan membahas apa saja keutamaan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kita mulai dari biografinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas lahir di kota Mekah pada tahun 595 Hijriah. Dia berasal dari suku Zuhrah atau Zuhri, dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Malik bin Uhaib, dan ibunya bernama Hamnah binti Abi Sufyan bin Umayyah. Dan ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas ini, sobat kreatif, adalah memiliki hubungan kerabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu adalah paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dari jalur ibunya, yaitu Aminah binti Wahab. Sa'ad bin Abi Waqqas terlahir dari keluarga yang terpandang dan kaya. Bahkan dia adalah seorang pemuda yang berjiwa kesatria, mentalnya begitu kuat, karena tidak ada pengaruh-pengaruh buruk yang masuk ke dalam jiwa dan akal Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia masih muda. Ciri fisiknya, dia tidak terlalu tinggi namun tegap, berbadan kekar. Sejak kecil dia memang suka sekali membuat panahnya sendiri, membuat busurnya sendiri, ya, dan berlatih panah. Sa'ad radhiyallahu taala anhu sudah berwawasan sejak dini, yaitu karena pergaulan dia bersama para pemimpin, para tokoh-tokoh orang Arab Quraisy, dan juga para pendatang orang-orang Arab maupun yang bukan orang Arab. Maka dari itu Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki wawasan yang sangat luas sekali dan juga pengalaman yang bagus. Sobat kreatif yang dimuliakan Allah, kita akan masuk ke kisah yang pertama, yaitu kisah awal masuk Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ketika masuk Islam, ini ada kisah menarik di sini, ada kisah yang cukup menarik. Beliau masuk Islam pada usia 17 tahun, di mana sebelum dia masuk Islam, dia bermimpi pada suatu malam dia berada di suatu tempat yang gelapnya itu saling tindih-menindih satu sama lain. Ketika ia berusaha untuk membuka mata, yang dia lihat hanyalah kegelapan yang semakin pekat. Namun kemudian dia melihat ada secercah cahaya saat mengatakan itu adalah cahaya rembulan. Kemudian ia mendekatinya. Ketika mendekati cahaya tersebut, maka jalan yang dia lalui semakin terang. Kemudian dia sampai pada cahaya rembulan tersebut, dan dia dikejutkan dengan 3 orang sahabat yang dikenal, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah ada di situ. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, "Sejak kapan kalian di sini?" Mereka menjawab, "Barusan." Dari mimpi itulah akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas terkejut dan akhirnya bangun dari tidurnya. Kemudian keesokannya dia mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mendapati beliau sedang berdakwah. Ketika selesai berdakwah, dikisahkan di antara yang memiliki peran untuk memasuk Islamkan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Ketika selesai berdakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan berjumpa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan seketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan keislamannya. Kemudian di sini ada kisah lagi, kisah yang cukup menarik pula, yaitu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sudah menyatakan keislamannya, kemudian dia pulang ke rumah. Di rumah dia berjumpa dengan ibunya. Perlu kita ketahui, Sa'ad ini adalah seorang yang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Dia terkenal santun, dan ketika berbicara dengan ibunya sangat lemah lembut. Tidak pernah dia mengangkat suara melebihi suara ibunya, bahkan senantiasa membantu ibunya dikala diperlukan. Ketika pulang, Sa'ad radhiyallahu taala anhu ini ditanya oleh ibunya sudah mengetahui keislaman anaknya. Wahai anakku, apa agama yang kamu anut? Sa'ad pun menjawab, Islam ini adalah agama tauhid, agama yang memerintahkanku untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama yang mencipta, Allah ini adalah pencipta patung-patung yang kita sembah ini, wahai ibu. Itu adalah jawaban dari Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya, tentunya dengan lemah lembut. Dia tadi mengatakan, agama yang aku anut adalah Islam, agama tauhid, agama yang hanya memerintahkanku untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Allah lah pencipta segala sesuatu, termasuk patung-patung yang kita sembah ini, wahai ibu. Ibunya menimpali menjawab, keluarlah dari agamamu, wahai Sa'ad. Nenek moyang kita tidak pernah mengajarkan tentang ini. Dan tentunya mereka jauh lebih paham daripada engkau, wahai Sa'ad, anakku. Maka Sa'ad menjawab, tidak ibu, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan agama ini. Nah, Sa'ad akhirnya terdiam. Kemudian ibunya mengancam, baiklah kalau begitu, mulai detik ini, mulai saat ini ibu tidak akan mau makan. Ibu akan berhenti makan dan minum. Sampai-sampai bila mana ibu akhirnya meninggal, maka engkau akan dikatakan oleh orang-orang sekitar bahwa Sa'ad telah membunuh ibunya. Itu adalah ancaman yang dilakukan ibunya, ya, untuk mengajak Sa'ad keluar dari agama Islam. Ibunya tentunya sangat menyayangi Sa'ad, makanya dengan rasa cintanya itu dia ingin mengajak Sa'ad untuk kembali ke keyakinan nenek moyang dia. Namun apa kata Sa'ad? Ternyata Sa'ad di sini hanya terdiam dan tidak bisa menjawab, karena Sa'ad radhiyallahu taala anhu mempertimbangkan dan ditunggu 1 hari 1 malam. Ternyata benar, ibunya tidak makan dan tidak minum, hingga kondisinya mengkhawatirkan. Di saat kondisi ibunya yang semakin mengkhawatirkan, di mana orang-orang dari keluarga Sa'ad radhiyallahu taala ini juga berkumpul untuk mengajak Sa'ad dan juga membujuk ibunya agar mau makan dan minum. Di samping itu Sa'ad juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berbicara, untuk berdakwah secara lemah lembut kepada ibunya, untuk memberikan makan dan minum kepada ibunya. Namun ibunya menolak sampai di mana ibunya sudah dalam kondisi yang mengkhawatirkan tersebut. Kemudian berkumpullah keluarga tersebut. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu akhirnya datang. sekali lagi mengajak kepada ibunya agar tidak melakukan hal tersebut. Akhirnya dia mendatangi ibunya dan berbisik di telinga ibunya dengan lemah lembut. Dia berkata, wahai ibuku, seandainya engkau memiliki 100 nyawa. Dalam riwayat lain dikatakan, seandainya engkau memiliki 1000 nyawa, kemudian masing-masing nyawa tersebut dicabut karena engkau tidak makan dan tidak minum, niscaya aku sekali-kali tidak akan mau meninggalkan agama Islam ini, agama yang aku anut ini. Mengetahui kegigihan dari Sa'ad bin Abi Waqqas anaknya, ibunya akhirnya pasrah. Ya, ibunya pasrah karena tahu begitu kuatnya iman yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibunya juga sudah tahu karakter dan sifat dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah berjiwa yang kuat. Jadi ketika dia meyakini sesuatu, tentu dia mempertimbangkan, kemudian tidak sembarangan. Dan Sa'ad sudah memang terpilih sebagai seorang pemuda yang berjiwa dan mental yang kuat. Akhirnya suatu ketika Sa'ad melihat ibunya makan secara sembunyi-sembunyi. Ya, ibunya sudah pasrah dengan apa yang dipilih oleh Sa'ad sebagai Allah Ta'ala anhu. Dan ini bukan bentuk kedurhakaan. Ini bukan bentuk kedurhakaan Sa'ad pada ibunya. Tapi beliau Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu ini memprioritaskan keislaman daripada kekufuran. Sekalipun yang menjadi ancaman itu adalah ibunya. Sekalipun yang menjadi ancaman itu adalah ibunya.
hingga pada akhirnya Sa'ad tetap memeluk agama Islam dan ibunya juga masih didakwai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemudian sobat kreatif yang dimuliakan Allah, ketika Sa'ad memeluk agama Islam dan meninggalkan agama nenek, ya, tadi kita sudah sebutkan kisah tentang ibunya yang menentang keras. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini hidup pada masa awal dakwah Islam. Artinya dia termasuk sahabat yang as-sabiqunal awwalun, yaitu sahabat-sahabat atau orang-orang yang masuk pertama kali di agama Islam di masa-masa awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Sa'ad radhiyallahu taala anhu sangat mengerti bagaimana kondisi di saat itu. Masa jahiliyah sudah diketahui bagaimana seluk-beluknya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dan dia tahu betul bagaimana perjuangan umat Islam di masa awal-awal dakwah. Hinaan, cacian, kemudian siksaan, tak jarang pembunuhan juga dilakukan. Siksaan yang begitu keras dan pedih, tekanan-tekanan yang begitu mengerikan dilakukan oleh kaum kafir Quraisy yang menentang dakwah Islam. Semua yang menyatakan dirinya memeluk agama Islam, maka tidak lepas daripada siksaan dan juga ancaman-ancaman dari kaum kafir Quraisy ini. Suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu mengikuti salat bersama para sahabat. Ketika itu sholat masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ketika umat Islam pada saat itu melakukan sholat secara sembunyi-sembunyi, ada orang kafir Quraisy, beberapa orang kafir Quraisy yang melihat ini, kemudian langsung melakukan mengejar dan melakukan serangan. Sa'ad radhiyallahu taala anhu yang mengetahui langsung mengambil tindakan secara cepat yang melindungi umat Islam yang sedang melakukan ibadah itu. Dia mengambil panah dan melesatkan anak panahnya hingga mengenai musuh Allah tersebut hingga darah jatuh ke atas muka bumi. Maka dikatakan dalam sejarah ini adalah anak panah pertama yang melesat di jalan Allah, fisabilillah. Dan dia juga mendapat julukan sebagai seorang pemanah pertama yang melesatkan anak panahnya di jalan Allah. Ada juga sejarah yang menyatakan bahwasanya anak panah yang dilesatkan pertama kali oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah perang Badar. Sobat kreatif yang dimuliakan Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu juga memiliki pengalaman lain. Suatu ketika dia mengalami sakit yang parah sekali ketika di Mekah. Kemudian dikhawatirkan dia akan meninggal. Kemudian dia berkonsultasi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah boleh wahai Rasulullah aku mewasiatkan seluruh hartaku untuk umat Islam? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, itu terlalu banyak wahai Sa'ad. Kemudian terjadi negosiasi hingga akhirnya diputuskan yang diperbolehkan untuk diwasiatkan kepada umat Islam adalah sepertiga harta yang dimiliki. Dan ini adalah hadis yang mengenai masalah wasiat yang tentu kita kenal dalam mata atau ilmu warisan dalam Islam. Atas kegigihan atau atas keyakinan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kagum dengan Sa'ad bin Abi Waqqas karena dia ingin menyedekahkan seluruh harta yang dia miliki. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Allah sembuhkan penyakitnya dan sempurnakan hijrah. Kemudian dia juga mendapatkan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah ijabahi seluruh doa-doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, disinilah keutamaan selanjutnya Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu doa-doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kisah menarik mengenai doa yang senantiasa dikabulkan, yaitu keutamaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Suatu ketika ini maju ketika di masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, ketika Persia sudah ditaklukkan, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas dipilih untuk menjadi gubernur di daerah Irak. Di sana Sa'ad bin Abi Waqqas ternyata mendapatkan omongan atau komentar yang tidak mengenakan dari masyarakat. Masyarakat yang ada di Irak saat itu menuduh Sa'ad bin Abi Waqqas tidak melaksanakan sholat dengan baik. Hingga laporan itu diterima oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas untuk bertabayun agar mencari kebenaran, apakah benar apa yang disampaikan oleh masyarakat ini. Kemudian ketika ditanya, sudah hadir Sa'ad bin Abi Waqqas,
di hadapan Umar radhiyallahu anhu, kemudian ditanya, apakah benar yang disampaikan oleh masyarakat wahai Sa'ad? Kemudian Sa'ad mengatakan, bukankah engkau mengetahui bagaimana aku salat bersama Rasulullah wahai Umar? Aku mengetahui sifat-sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Umar. Umar pun yang memang tujuannya untuk bertabayun seketika langsung percaya, karena dia tahu betul siapa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian tidak mempercayai apa yang ditimbulkan oleh masyarakat. Di samping itu pula, Umar radhiyallahu taala anhu juga sudah mengutus beberapa utusan untuk berkeliling ke masjid-masjid yang masih di wilayah kekuasaannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika sampai di satu masjid, kemudian ditanya, bagaimana pemimpinmu ini? Kemudian dijawab oleh mereka, alhamdulillah, Sa'ad ini adalah orang yang adil, pemimpin kami adalah orang yang adil, orang yang baik, orang yang menyayangi kami. Kemudian di masjid yang lain kemudian mengatakan seperti itu pula. Di masjid yang ketiga, keempat juga mengatakan hal yang sama. Namun ada satu masjid yang dipimpin oleh seseorang dari suku Habs, namanya Usamah bin Qatadah. Usamah bin Qatadah ini kisahnya cukup terkenal. Usamah bin Qatadah ini dengki dan juga masih memiliki rasa dendam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, karena Irak yang awalnya masih masuk dalam wilayah kekuasaan Persia, ketika ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, maka banyak orang mu'alaf di situ, termasuk Usamah bin Qatadah ini yang menjadi pemimpin. Dia mengatakan bahwasanya Sa'ad ini tidak adil dan dia zalim, tidak menyayangi rakyatnya. Akhirnya dibawalah laporan itu kepada Umar bin Al-Khattab, juga ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian disampaikan kepada Umar bahwasanya ada satu orang, Usamah bin Qatadah, pemimpin dari suku Habs, mengatakan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak adil, zalim, tidak menyayangi rakyatnya. Seketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas yang mendengar laporan tersebut kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika Usamah bin Qatadah ini berdusta dan dia hanya mencari masalah dan hanya ingin menghancurkan kedudukan umat Islam, ingin menghancurkan stabilitas umat Islam, maka panjangkan umurnya, jadikan dia hidup dalam kesusahan dan masa tuanya berada dalam fitnah, terkena fitnah. Itu doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Tentu saja diperbolehkan kita mendoakan keburukan ketika kita dizalimi, karena orang yang terzalimi itu tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah, sehingga doanya mustajab. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa berhati-hati dalam bertindak, karena jangan sampai kita jatuh kepada kezaliman terhadap seseorang yang kemudian orang tersebut mendoakan keburukan kepada kita. Tabi'in, yaitu generasi yang tidak bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi saksi mata bagaimana Usamah bin Qatadah ini, yaitu orang yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Usamah bin Qatadah ternyata hidup sampai 100 tahun. Hidup 100 tahun dan usianya sangat tua sekali. Dikisahkan kulit yang ada di keningnya ini mengkerut sampai menutupi kedua matanya, saking tuanya. Dan dia hidup dalam kesusahan, miskin. Dia meminta-minta, ya, mengemis kepada orang-orang. Dan dia terkena fitnah sebagaimana doanya Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu dia suka, kerjaannya adalah menggoda wanita. Jadi dia di usia tua masih menggoda para wanita. Dia terkena fitnah wanita tersebut. Kemudian dia seringkali mengatakan, aku telah terkena doanya Sa'ad, aku telah terkena doanya Sa'ad. Seperti itu. Ini adalah salah satu kisah yang terkenal sekali mengenai mustajabahnya atau terkabulnya doa Sa'ad bin Abi Waqqas dari doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kagum kepada Sa'ad bin Abi Waqqas seperti itu. Kemudian kisah yang kedua mengenai istijab atau ijabahnya doa Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu ketika masa kekhalifahan Umar. Jadi Umar bin Al-Khattab ini sobat kreatif, ketika memimpin, ya, di masa kekhalifahannya itu dia sering, Umar bin Khattab radhiyallahu taala ini keliling ke daerah-daerah, kemudian jalan-jalan patroli membawa tongkat atau kayu. Tujuannya adalah untuk amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan orang-orang yang berkumpul, yang tidak segera beristirahat karena khawatir malamnya tidak bisa sholat malam atau tidak bisa berjamaah untuk sholat subuh. Atau bila mana Umar melihat ada permasalahan, maka Umar akan menyelesaikan. Sedang juga Umar radhiyallahu anhu ini juga betul tersebut. Dikisahkan suatu ketika Umar radhiyallahu taala anhu berjalan-jalan membawa tongkatnya. Di saat itu ada
Sa'ad bin Abi Waqqas juga bersama seorang budak. Seorang budak ini kainnya terhempas angin hingga tersingkap dan auratnya terlihat. Umar yang kondisinya tidak mengetahui apa yang terjadi seketika melihat itu, seketika menghampiri dan memukul budak tersebut. Sa'ad bin Abi Waqqas menahannya, kemudian mengatakan, "Jangan Umar, kenapa engkau pukul budak ini?" Naas ya, ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas yang tujuannya baik justru mendapatkan pukulan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika dipukul, Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya berkata, "Baiklah." Kemudian dia minggir. Sa'ad bin Abi Waqqas minggir dan mengangkat kedua tangannya. Ketika Umar melihat Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengangkat kedua tangannya, Umar ketakutan. Panik dia, kemudian langsung mengejar Sa'ad bin Abi Waqqas, menyerahkan tongkatnya. "Wahai Sa'ad, berhenti. Ini hukum saya sekarang, hukum aku sekarang. Kisah saya." Ya. Karena Umar mengetahui. Kenapa? Karena Umar mengetahui bahwasanya doa-doa Sa'ad bin Abi Waqqas ini mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah salah satu keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian keutamaan yang lain, sobat kreatif yang dimuliakan. Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal sebagai seorang pemanah yang sangat handal, jitu sekali panah. Bahkan dikisahkan setiap kali dia memanah tidak ada satu anak panah pun yang meleset, artinya selalu tepat sasaran. Tentunya ini dengan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu perang Uhud, ya, sobat kreatif, ketika perang Uhud, Sa'ad bin Abi Waqqas ikut dalam pasukan umat Islam. Namun kita juga sama-sama mengetahui ada 50 pemanah yang dibunuh itu tidak menaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka turun karena menganggap umat Islam sudah menang dan sudah mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Dan mereka melihat pasukan kaum kafir Quraisy juga sudah kabur. Akhirnya mereka turun, tersisa beberapa saja. Nah, karena ketidaktaatan dari 50 pemanah yang diutus oleh Rasulullah SAW itu untuk menetap di gunung, akhirnya umat Islam mengalami serangan balik bertubi-tubi. Tanpa disadari oleh umat Islam, ternyata pasukan Khalid bin Walid yang waktu itu masih musyrik, masih belum memeluk agama Islam, dia memimpin batalion berkuda memutari gunung Uhud, ya, untuk melakukan serangan balik terhadap kaum muslimin yang tersisa waktu itu, ya, dengan serangan balik dari belakang. Ketika Khalid bin Walid ternyata berhasil melakukan serangan balik, maka umat Islam waktu itu terkejut, bukan main. Ternyata yang dikira umat Islam ini mereka dari kaum kafir Quraisy yang jumlahnya bertiga itu sudah kabur, sudah berceceran ke sana kemari. Ternyata dugaan mereka salah, umat Islam salah. Ternyata Khalid bin Walid ini melakukan serangan balik dari belakang. Ketika pasukan Khalid bin Walid ini melakukan serangan balik dari belakang menggunakan pasukan kuda yang berjumlah 200, ya, pasukan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya 2.400 yang sebelumnya lari ke arah yang melarikan diri, ya, ternyata balik lagi mengetahui ada pasukan Khalid yang berusaha untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kembali lagi untuk menggeruduk, untuk mengepung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga dikisahkan kejadian saat itu cukup mengerikan dan genting sekali. Kemudian terdengar berita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, hingga menjadikan para sahabat yang tersisa saat itu penuh kesedihan, ya, bertarung tidak ada rasa semangat. Namun ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terperosok di dalam lubang. Artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlihat. Kemudian disimpulkan ada orang yang mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh. Padahal tidak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang genting tersebut sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami luka di kening, mengalami luka hingga berdarah, ya, keluar dari keningnya. Kemudian merasakan tebasan pedang yang terkena di pundaknya, hingga rasa sakitnya itu terasa sampai beberapa masa. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga terkena pelat besi yang menancap di pipi dan menembus ke gusinya hingga memecahkan gigi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian darah itu bercucuran keluar dari mulut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kondisi yang genting saat itu, beberapa sahabat juga masih setia mendampingi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Di antara sahabat yang berusaha atau tetap melindungi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, juga ada Ali bin Abi Thalib. Waktu itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, panahlah musuh-musuh Allah ini. Akhirnya dipanahlah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan luar biasanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini memanah dengan 3 anak panah sekaligus. Jadi sekali tarikan 3 anak panah sekaligus. Dan luar biasanya atas izin Allah dan juga doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 anak panah yang dilesatkan oleh siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas ternyata menancap di 3 sasaran yang berbeda. Ya, atas doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, anak panah yang dilesatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini menancap di 3 sasaran yang berbeda dan membunuh setiap dari musuh tersebut. Perlu kita ketahui jemaah, sobat kreatif yang dimuliakan Allah, tentunya musuh Islam waktu itu kaum kafir Quraisy menggunakan baju besi yang tertutup dari kepala, menggunakan helm, kemudian menggunakan baju besi perisainya. Ya, tentunya cukup sulit sekali untuk membunuh dan bisa membidik dengan tepat. Cukup sulit sekali untuk kemudian memanah agar bisa masuk ke dalam celah-celah yang tidak terlindungi. Namun luar biasanya 3 anak panah yang ditarik oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini menancap di 3 sasaran yang berbeda, masuk di celah yang tidak terlindungi oleh baju besi tersebut dan langsung mati. 3 musuh dibunuh oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian 3 lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, panahlah wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi jaminan. Kemudian dipanah 3 hingga mati. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini sampai berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sempat memberikan kepadaku anak panah yang tidak ada mata pisaunya atau tidak diruncingkan. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan demikian. Ketika dia tarik bersamaan dengan anak panah yang lain, ternyata juga membunuh setiap kaum kafir Quraisy yang mendekati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya anak panah yang tidak lancip itu tadi atau tidak ada mata pisaunya itu tadi tetap mengenai dan menusuk dan membunuh musuh Allah tersebut. Akhirnya mengetahui kehebatan Sa'ad bin Abi Waqqas dari memanahnya, pasukan Khalid bin Walid yang melihat itu akhirnya tidak berani untuk mendekati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena tahu bila mana mereka mendekat maka akan dibunuh. Sekalipun anak panahnya tidak ada mata pisau atau tidak diruncingkan. Kemudian yang kedua, ketika perang Uhud yang menjadikan kaum kafir Quraisy ini mundur, ya, ketika melakukan serangan balik kemudian mereka mundur. Yang pertama tadi adalah karena Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, karena panahnya tidak meleset sama sekali, 3 anak panah sekaligus ditarik tidak meleset sama sekali. Kemudian yang kedua adalah karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menombak salah seorang musuh. Ya, perlu diketahui bahwasanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini menombak atau membunuh seseorang, maka dia adalah orang yang paling buruk, ya, orang yang buruk. Sejatinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak membunuh musuh. Ya. Kemudian sebelum terjadi perang Uhud, sobat kreatif, sebelum terjadi perang Uhud, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diancam oleh seseorang. Hai Muhammad, akulah yang akan membunuhmu di perang Uhud. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akulah yang akan membunuhmu. Hingga terjadilah perang Uhud tersebut. Ketika pasukan Khalid bin Walid sudah dipukul mundur oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan panahnya, 2.400 pasukan yang lain yang mencoba untuk menyerang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di situ ada orang yang jauh mengatakan hal tersebut kepada Rasul SAW, yang mengancam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, kemudian meminjam tombak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian diberikanlah tombak oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mundur beberapa langkah, kemudian mengayunkan tombaknya, menombak dengan kuat, sampai-sampai dikisahkan sahabat yang ada di sampingnya terpental karena saking kuatnya tombakan atau lemparan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan qadarullah, tombak tersebut tidak mengenai musuh Allah tersebut, tidak menancap dan tidak membunuh seketika, namun masuk atau terkena di bagian telah lehernya, menyerempet, hanya mengeluarkan darah. Namun dia sudah terjatuh dari kudanya. Ketika dia terjatuh dari kudanya, dia menangis, ya, dia menangis. Kemudian ditanya oleh kaum kafir Quraisy, mengapa engkau menangis? Kau tidak terbunuh? Orang tersebut menjawab,
seandainya Muhammad ingin membunuhnya, maka ketika dia di sini kemudian meniupkan nafasnya, niscaya aku akan mati. Ya, karena saking takutnya orang tersebut. Sejatinya orang-orang kafir itu takut terhadap umat Islam. Mereka berperang bukan karena ingin mendapatkan keyakinan mereka. Mereka berperang ingin mendapatkan ghanimah, mendapatkan bayaran, mendapatkan sanjungan, dan mereka berperang orang-orang kafir Quraisy ini supaya tetap ingin pulang ke rumah. Jadi mereka tidak mau terbunuh. Akhirnya dikisahkan bahwasanya orang yang di kombat itu tadi ternyata meninggal. Ketika pulang ternyata orang tersebut tetap meninggal. Luka yang dialami dia yang terkena tombak Rasulullah SAW itu membengkak dan kemudian membunuh orang tersebut. Sahabat kreatif yang dimuliakan Allah, itu adalah salah satu keutamaan yang lain yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu panahnya tidak pernah melesat. Tidak pernah melesat kemudian tidak tepat sasaran. Artinya setiap panah yang ditarik oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini senantiasa tepat sasaran. Luar biasa sekali yang kemampuan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian sahabat kreatif yang dimuliakan Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengikuti semua perang Nabi Muhammad SAW. Dia tidak pernah absen di semua perang Rasul SAW. Dia mengikuti perang Badar. Kita ketahui bahwasanya sahabat umat Islam yang mengikuti perang Badar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di jamin surga. Bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri? Ana lupa untuk menyampaikan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, ada Thalhah, ada Zubair bin Awwam, dan salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dijamin masuk surga oleh Rasul SAW. Kita lanjut, di mana saat ini memiliki keutamaan yang lain, yaitu mengikuti semua perang Nabi Muhammad SAW. Sobat kreatif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk cerita heroisme atau patriotisme Sa'ad bin Abi Waqqas ketika diminta menjadi panglima perang melawan Kisra atau Raja Persia. Dan perang ini dikenal dengan sebutan Qadisiyah atau perang Qadisiyah. Saat itu 13 Hijriah, masa kekhalifahan Umar bin Khattab, yang mana di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala ini melakukan beberapa misi, di antaranya adalah jihad. Jihadnya ada 2, ada jihad difa'an nafs, yaitu bertahan diri, juga ada jihad ekspansi, jihad untuk memperluas wilayah umat Islam, memperluas kekuatan dengan menambah kekuasaan umat Islam, yaitu dengan memerangi, kemudian tidak memerangi seketika, namun menawarkan terlebih dahulu agamanya, agama Islam ini, kemudian bila mana ditolak maka harus membayar jizyah atau upeti. Kemudian jika mereka tidak mau, maka barulah akan ada kesepakatan untuk berperang. Waktu itu Umar bin Al-Khattab saat itu memerintahkan umat Islam untuk melawan Kisra, Raja Persia, yang letaknya ada di Irak sana, di Irak, dan di atasnya negerinya namanya Madad. Ya, itu terletak dari istana putihnya si Kisra, Raja Persia, namanya Yazdajar, memiliki seorang menteri bernama Rustum Fakhroza atau Fakhroza. Sobat kreatif yang dimuliakan Allah, kemudian terkumpullah pasukan yang bersiap untuk menyerang Kisra tersebut. Dari Madinah dikumpulkan, jumlahnya adalah 30.000. Ketika sudah mulai perjalanan, kemudian umat Islam beristirahat, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ini bermusyawarah bersama para petinggi sahabat, para petinggi pasukan. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf, juga ada Salman Al-Farisi di situ. Meminta pendapat kepada saya, apakah sebaiknya aku mengikuti perang atau aku tetap tinggal di Madinah saja? Kemudian atas usulan Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf mengusulkan agar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu tetap tinggal di Madinah menjaga Umar, karena Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ini posisinya adalah khalifah, pemimpin umat Islam. Maka atas pertimbangan yang diusulkan itu tadi, akhirnya Umar bin Al-Khattab menyetujui. Dan ketika menyetujui, maka harus mencari pengganti. Siapa kira-kira pengganti atau panglima yang cocok menggantikan diri? Akhirnya terjadi musyawarah yang panjang, ya, masing-masing sahabat yang maju, yang mengikuti musyawarah tersebut, menyampaikan delegasi-delegasinya atau kandidat-kandidatnya, siapa yang cocok. Namun tidak ada yang tepat. Kemudian salah seorang di antara mereka mengusulkan, aku tahu siapa yang
yang cocok atau tepat untuk menjadi panglima perang kaum muslimin Persia ini. Orang tersebut sampai mengatakan tiga kali mengatakan hal tersebut. Ya, sahabat yang mendengar hal tersebut sangat penasaran sekali siapa yang dimaksud dia. Kemudian orang tersebut mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat yang mendengar usulan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika langsung mengiyakan, iya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, artinya tahu betul Sa'ad bin Abi Waqqas ini pertama sudah mendapatkan doa Rasulullah SAW, bahwasanya doanya senantiasa mustajab. Kemudian dia mengikuti perang Badar, kemudian dia dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ketika dia memanah, panahnya tidak pernah melesat. Artinya pengalaman perang dia juga cukup tinggi. Kemudian dipanggillah Sa'ad bin Abi Waqqas yang kebetulan saat itu tidak mengikuti pasukan yang siap berangkat ke Persia. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas ditugaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk menarik zakat di wilayah-wilayah kaum muslimin. Kemudian dipanggillah oleh Umar radhiyallahu taala anhu agar Sa'ad bin Abi Waqqas ini ikut perang bersama kaum muslimin. Akhirnya datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian di sana terjadi serah terima jabatan, ya, setelah serah terima kemudian diberi wasiat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu agar saat ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar senantiasa berdoa, kemudian menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ingat misi dakwah umat Islam. Kemudian jangan sampai kedudukan atau keutamaan yang dia miliki ini menjadikan dirinya merasa tinggi, merasa unggul, karena ketika dirinya merasa unggul atas keutamaan yang dia miliki, maka bisa terjadi kekalahan. Ya, artinya dia tidak bertakwa dan bisa terjadi kekalahan. Umar mewasiatkan supaya Sa'ad bin Abi Waqqas ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sobat kreatif yang dimuliakan Allah, akhirnya pasukan umat Islam siap berangkat. Jumlahnya 30.000 menuju Persia. Di keberangkatan pasukan umat Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas membagi menjadi 6 pembagian. Ada pasukan depan ibarat tombak, ya, atau ujung. Kemudian ada kanan dan kiri adalah pasukan berkuda, sayap kanan dan sayap kiri, yaitu pasukan berkuda. Kemudian ada pasukan cadangan yang posisinya di belakang sayap kanan tapi tidak persis di belakangnya, masih agak mundur lagi. Kemudian ada pasukan yang ditugaskan khusus di tengah, agak belakang, yang tugasnya hanya berjalan. Tugasnya berjalan kah? Dilarang berlari. Itu adalah strategi yang cukup menakjubkan atas perintah dari panglima perang kita tadi, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, yang tidak dikenal oleh kalangan para orang-orang yang berpengalaman dari perang saat itu. Kemudian berangkatlah umat Islam. Perang tidak terjadi begitu saja. Singkat cerita, 4 bulan umat Islam tidak bisa langsung menyerang Yazdajar ini atau Kisra. Tidak bisa langsung menyerang Persia, karena sengaja Persia ini mengundur-undur umat Islam, ya, mengundur-undur agar semangat mereka berkurang. Kemudian ketika semangatnya berkurang, maka mereka akan menyerang Islam. Seperti itu. Ada beberapa kisah yang menarik, namun untuk mempercepat saja, ya. Kisah-kisah menarik ini berkaitan dengan utusan-utusan yang diperintahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, untuk menemui Yazdajar. Salah satu utusan yang diperintahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas utusan yang pertama itu datang langsung menghadap kepada Yazdajar dan berkata, Yazdajar bertanya, apa mau menghadap ke sini? Ya, Yazdajar cukup terkejut bahwasanya ini orang dari pedalaman Arab, dari padang pasir, berani menghadap ke Raja Persia. Dan perlu diketahui bahwasanya kerajaan Persia saat itu adalah kerajaan yang sangat megah, ya, Baitul Abyad, ya, istananya berwarna putih, kemudian dihiasi dengan emas, dihiasi dengan permata, dan segala harta yang dipamerkan di situ menunjukkan kemampuan mereka dalam hal dunia. Pasukan atau utusan yang pertama diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengatakan, aku datang ke sini adalah untuk menegakkan hukum Allah. Jika kalian mau menerima, maka biarkan kalian. Aku tidak akan mengusik harta kalian. Ya, kami tidak akan mengusik harta kalian. Biarlah kedudukan kalian tetap seperti ini, dan aku atau kami hanya meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Ya.
Bila mana kalian menolak, maka harus membayar jizyah. Kemudian Yazdajar, raja Persia ini mengatakan, aku tidak mau. Kemudian orang tersebut, utusan kaum muslimin, mengatakan, kalau begitu pedang-pedang kami akan membuat kepala kalian terbangan. Itu yang dikatakan oleh utusan tersebut. Kemudian Yazdajar marah. Seandainya engkau bukan utusan, ya, seandainya utusan itu boleh dibunuh, seandainya utusan itu boleh dibunuh, aku sudah membunuhmu sekarang. Ya, namun karena utusan itu tidak boleh dibunuh, maka apapun yang dilakukan oleh utusan tersebut, apapun yang dikatakan salah. Keinginan yang ingin dilakukan oleh Yazdajar ini tersalah, karena status dia adalah sebagai utusan. Akhirnya utusan tersebut kembali. Utusan yang kedua, kemudian utusan yang ketiga, sampai utusan yang keempat. Terjadi negosiasi di situ. Negosiasi antara pasukan kaum muslimin dengan panglima dari Persia yang bernama Rustum atau Rustam ini. Sobat kreatif yang dimuliakan Allah, akhirnya 4 bulan berlalu barulah terjadi peperangan. 4 bulan berlalu barulah terjadi peperangan. Umat Islam yaitu berperang 30.000 melawan 240.000. Sa'ad bin Abi Waqqas qadarullah mengalami sakit yang posisinya tidak bisa mengikuti peperangan, akhirnya digantikan oleh Khalid bin Uqbah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas berada di gunung, ya, memimpin atau mengendalikan jalan peperangan dari gunung. Bagaimana dia bisa menyampaikan instruksi dari gunung? Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengutus beberapa orang yang sudah diletakkan di posisi masing-masing supaya menyampaikan pesan dari atas gunung, kemudian disampaikan kepada pasukan. Nah, dari situlah instruksi dari Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya bisa dilaksanakan oleh kaum muslimin. Sa'ad bin Abi Waqqas juga mendapatkan kelebihan karena bisa melihat langsung dari atas berapa jumlah pasukannya, bagaimana taktik serangannya, pergerakan pasukannya seperti apa. Sa'ad bin Abi Waqqas mengetahui. Nah, di hari ketiga datang salah seorang bernama Qaqqa bin Amir At-Tamimi. Bin Amir At-Tamimi. Dia adalah utusan dari peperangan yang diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Artinya dia sudah selesai dalam satu peperangan, kemudian diminta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk membantu umat Islam di peperangan Persia. Juga bersama beberapa pasukan. Karena waktu itu di 3 hari yang berlalu umat Islam sudah kehilangan sekitar 1/4 dari 30.000. Banyak sekali yang terbunuh. Dan tidak kalah pula pasukan Persia juga mengalami hal yang sama. Bahkan dikisahkan kematian dari pasukan Persia ini disifati seperti lalat-lalat yang mati saking banyaknya korban jiwa dari pihak Persia. Qaqqa bin Amir At-Tamimi ini bertanya kepada sahabat, kendala apa yang kalian alami? Kemudian sahabat mengatakan, unta-unta kami ketakutan dengan gajah-gajahnya Persia. Ya, jadi Persia ini membawa gajah dan juga tentunya kuda-kuda terbaik mereka. Gajahnya dikatakan dikisahkan gajah-gajah putih. Ya, gajah-gajah putih. Unta-unta Arab ya ketakutan melihat gajahnya orang Persia. Akhirnya meminta pendapat kepada Qaqqa. Kemudian Qaqqa menjawab, kalau begitu kita akan membuat gajah-gajah tersebut takut dengan kita. Para sahabat bertanya, bagaimana caranya? Kemudian Qaqqa radhiyallahu ta'ala mengatakan, kita membuat unta ini memiliki 2 kepala. Dalam kisah lain mengatakan unta ini kita beri warna. Namun yang saya angkat di sini adalah untanya diberi 2 kepala, yaitu sarung pedang diletakkan atau diikatkan di telananya, kemudian diberi sorban atau kain sehingga seolah-olah seperti 2 kepala unta. Dan diuji coba ternyata gajahnya Persia ketakutan, mundur mereka justru mengobrak-abrik pasukan Persia sendiri. Gajahnya mundur dan tidak berani melihat unta yang dikiranya itu adalah unta dengan 2 kepala. Akhirnya umat Islam berhasil melakukan serangan dari situ. Hari keempat akhirnya terjadilah yang namanya pembunuhan di Rustam, ya. Rustam berhasil dieksekusi. Kemudian kocar-kacirlah Persia yang jumlahnya 240.000. Bayangkan 30.000 melawan 240.000, ternyata umat Islam berhasil menembus titik atau inti dari pasukannya yang di situ dipimpin oleh Rustam. Kemudian
Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan untuk melanjutkan serangan maju hingga beberapa daerah selanjutnya, yaitu Madain. Madain disitulah letak dari Yazdajjar berada. Yazdajjar tinggal di istana yang letaknya ada di Madain dan dipisahkan oleh sungai yang cukup besar. Sungai ini semi lautan, ya, airnya sangat deras, bahkan dalamnya 6 meter, dan saking derasnya, buat kreatif menggunakan Allah, sampai berbusa-busa air tersebut, sungai tersebut. Sa'ad bin Abi Waqqas bersama pasukan muslimin yang ada tidak bisa menyeberang, ya. Bahkan sampai bermalam 3 hari memikirkan solusi yang tepat seperti apa. Kemudian bermimpilah Sa'ad bin Abi Waqqas ini bermimpi bertemu Rasul SAW, saya ingat anak bertemu Rasul SAW. Kemudian diperintahkan oleh Rasul SAW ini menyeberang. Ya, saya ingat anak bertemu dengan Rasul SAW. Mungkin barangkali nanti bila bukan Rasul SAW, kami akan sampaikan di lain waktu. Kemudian ketika terbangun, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu akhirnya memerintahkan umat Islam untuk bersiap, kemudian merapatkan unta-untanya. Lantas diperintahkan untuk melihat Sa'ad bin Abi Waqqas berjalan di atas air, dan ternyata benar, luar biasa, ya, atas karunia dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata unta dan kuda yang ditunggangi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak tenggelam, padahal dalamnya 6 meter. Dikisahkan kuda dan unta-unta yang menyeberang itu tidaklah tenggelam, melainkan hanya setengah dari kaki mereka. Dan umat Islam yang melewati tersebut tidak basah sama sekali, melainkan hanya terkena percikan-percikannya saja. Saking tenangnya umat Islam menyeberang, sampai di antara sahabat itu ada yang berbahasa basi. Saking santainya mereka tuh ngobrol, nanti kalau sudah pulang ke Madinah kita mau ngapain, seperti itu. Saking tenangnya mereka, padahal 3 hari 3 malam mereka tidak bisa melewati sungai tersebut karena saking derasnya. Ternyata atas izin Allah diberi karomah, ya, Islam saat itu menyaksikan bagaimana keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam berhasil menyeberang sungai tersebut. Ketika berhasil menyeberang, majulah tembus ke Istana Putih Yazdajjar. Yazdajjar yang mengetahui umat Islam berhasil menerobos masuk atau melewati sungai tersebut, kemudian masuk ke pintu istana, masuk ke gerbang. Yazdajjar ketakutan. Dari jauh sudah bisa melihat dia, dari menaranya dia sudah bisa melihat pasukan muslim sudah mulai masuk ke wilayah Madain. Akhirnya Yazdajjar meloncat dari jendela bersama, diikuti oleh 1000 ahli masak, kemudian 1000 ahli elang, 1000 ahli singa, ya, ikut melompat atau kabur, kocar-kacir mereka hingga istananya kosong. Istana Yazdajjar atau istana Kisra ini Persia akhirnya kosong. Dan sesuai dengan sabda Rasul SAW, ketika Rasul SAW suatu ketika bersabda bahwasanya Persia ini akan ditaklukkan. Wasbatun min ashabi yahtahuna baital abyad, baital Kisra. Segelintir dari pasukan atau segelintir dari umatku ini akan berhasil menaklukkan pasukan Kisra ini, akan berhasil menaklukkan kerajaannya Persia ini, istananya Persia. Ternyata berhasil, masuklah beberapa sahabat, di antaranya ada Salman Al-Farisi, ada juga Bilal bin Rabah, biasa pas masuk, ya, karena hadisnya mengatakan segelintir masuk mereka ke dalam istana yang kosong. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas tetap melanjutkan penyerangan maju hingga ke Armenia, Azerbaijan, ke Iran, ya, hingga ke pinggiran Turki. Ya, itulah keberhasilan umat Islam dalam melakukan ekspansi atau memperluas wilayah jihadnya. Sobat kreatif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara keutamaan apabila memiliki orang Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengenalnya, sekarang kita bisa mengenal Sa'ad bin Abi Waqqas yang dijuluki sebagai Satya Kemana, pahlawan pembebasan Persia. Allah taala a'lam bishawab. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, tentunya bisa menambah pahala dan hasanah kita, yang menjadi pemberat timbangan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya kami bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.